juara. Dan alhamdulillah saya online itu berdiri dari memang di bawah min bangkrut, bahasa kerennya sih. Oh, Ini bangkrut dulu sih, saya udah di follower kalau nggak salah. Saya coba bangkit dari nol, dari kalau nggak salah saya punya uang 2 juta. Saya bisa kalau boleh saya sebutkan nominal 1, berapa M. Sekarang dia yang ngasih bawa coba sedikit-sedikit uang dari saya. Coba sedikit-sedikit mulai bersedekah. Sedikit. Terus pengen bergerak secepat kilat tapi kumaha gitu. Kalau bahasanya itu kan membuat saya emosi. mana. Halo orang-orang baik. Bertemu lagi, nggak lagi dong karena saya supir tembak. Saya host tembak ya, karena host kita hari ini suaranya lagi serak-serak basah ya, jadi malu-malu untuk tampil. Jadi saya menggantikan beliau, Saudara Denny, untuk menjadi host. Dan kali ini kita ada di tempat yang spesial. Di mana ini? Kita ini sudah ada di Koral lah, dan di samping saya kita agak jaga jarak sedikit. Di samping saya sudah ada Kang Apuy ini ya. Kang Apuy ini owner, big bossnya dari Koral. Guli. Kang Apuy sehat? Alhamdulillah. Ini teh Kang Apuy teh panggilan Kang Apuy. Kalau nama KTP mah Andri. Kang Andri Aryato. Nah, teh jantan Apuy kan? Suka jika nama ngegapuy mah. Sedikit bener alit ngegapuy. Apuy dukat katanya. Landian anak-anak lah. Anak ya. Ya anak-anak main lah. Jadi Apuy sampai hari ini Apuy terus. Oh, iya. Terkenal di sini. Jadi saya panggilnya Kang Apuy ya. Kang Apuy. Nah, Kang Apuy ini owner dari Koral. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar aja dengan Kang Apuy. Kang Apuy punten waktunya kita pinjam dulu. Kang Apuy, kabar gimana? Alhamdulillah sehat ya. Di tengah pandemi ini nggak ada sih. Oh, ya? Pokoknya mah sekarang teh lagi banyak ketawa, jadi supaya naik imun terus. Benar. Pokoknya ketawa aja lah pokoknya. Jangan stres. Itu Jawa itu. Banyak ketawa, banyak ngobrol, silaturahmi. Benar. Itu. Ya. Jadi tetap dijaga, tapi jangan terlalu paranoid. Imunnya dijaga dengan banyak makan vitamin, tadi juga silaturahmi, banyak ketawa. Kak Apuy, ini kita bicara tentang Koral nih ya. Koral itu dari kapan? Kak Apuy? Koral berdiri 2016. Cuman 2016 tuh memang Koral berdiri tuh bukan di online, di offline. Offline dulu ya? Ya modern market lah. Iya. Gaya-gaya zaman tradisional dulu. Berangkat bawa tas. Oh gitu. Terus ke toko-toko gitu. Tapi ya karena mungkin seiring waktu sekarang kan online lebih juara. Dan alhamdulillah saya online itu berdiri dari memang di bawah min bangkrut, bahasa kerennya sih. Oh, jadi bangkrut dulu sih. Saya udah di follower kalau nggak salah. 2018. Tahun berapa itu? 2016 berdiri. Berarti selama 16, 17 2 tahun saya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Jadi nggak punya uang, mobil, rumah dan lain-lain. Bukan dijual, diambil bang. Karena memang dulu ya masih senang begitu-begitu. Tapi alhamdulillah mungkin saya setelah di Kefatu Gusti Allah. Alhamdulillah saya tinggal di kontrakan. 2018 bulan Desember saya berdiri di online, ketemu orang-orang yang saya nggak kenal sampai sekarang. Alhamdulillah. Bangkit lagi dari 2018, mulai merambah online tadi. Tapi itu online, ya. Full. Oke. Nggak ada offline. Jadi kesibukan Kang Apuy mah sekarang di Koral aja atau ada kesibukan lain di luar Koral? Paling ya ini aja, banyak sama keluarga sekarang. Banyak keluarga. Sama Koral dan keluarga berarti kesibukannya ya. Itu 2 aja. Mantap. Nah, ini dari mulai berdiri Kang, ini si desain tasnya ini semua emang Kang Apuy sendiri yang riset dan develop sendiri atau gimana? Ya, dari desain, model, semua sendiri. Sama sendiri ya? Sampai hari ini sama sendiri. Sampai hari ini? Belum sama orang lain. Jadi desainer sendiri. Sendiri? Jadi belum ada yang bisa saya kasih nih.
Masih idealismenya masih tinggi. Enggak sih, enggak idealis karena mungkin ya dikasih kepercayaan bisa terus membuat si koral ini terus berkembang sih, mungkin itu sih. Sedikit-sedikit sih memang sekarang ada anak-anak banyak sih di sini, anak-anak milenial. Saya sedikit-sedikit kasih racun. Mudah-mudahan karena feel-nya harus saya kasih. Kalau enggak juga percuma sih. Betul. Ya, harus sesuai dengan keinginan ini, mudah-mudahan tahun ini mudah-mudahan saya bisa lebih tenang, bisa lebih banyak main. Amin. Banyak main yang berfaedah ya. Ya, benar. Nah, ini emang dulu belajar sekolah desain gitu atau gimana, Kang? Enggak, saya sekolah di manajemen. Manajemen malah ya? Enggak nyambung pokoknya mah. Sami ya tuh saya di manajemen. Tapi enggak ada yang kepake. Tapi ini kan juga ya itu mungkin sekarang sih baru kepakainya. Oke. Tapi kalau ilmunya sih banyaknya di jalan gitu. Jadi belajar desain dari mana? Desain juga otodidak. Otodidak waktu dulu memang dari 99 tuh saya kerja di pabrik tas. Yang ternama di Bandung lah, tanda kutip. Saya tidak bisa sebutkan. 99 sekitar 7 tahun ya. 7 tahun saya kabur keluar. Akhirnya saya bikin sendiri, develop sendiri ya. Dulu di pabrik tas. Jadi belajar mungkin dari situ ya? Iya, belajar dari situ. Kang, ini mah tadi karena cerita tadi jadi tertarik juga saya pengen denger ceritanya. Gak apa-apa Kang ya? Bangga. Tadi masalah sempat katanya jatuh tuh. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan gitu selama Akang proses menuju kembali lagi berdiri lagi jalan lagi tuh. Prosesnya pokoknya mah luar biasa. Intinya sih yang pasti kalau menurut saya waktu mundur ke belakang nih terima sih. Oke, tadi yang cerita intinya itu. Dari saya sebetulnya waktu 2016 tuh enggak jelek, bagus semua juga keren. Cuma saya pakai semua yang begitu. Dan mungkin itu jadi penghalang saya. Saya coba bangkit dari nol, dari kalau nggak salah saya punya uang 2 juta deh. 2018 tuh punya uang 2 juta. Bener, udah keluarga itu ya? Udah keluarga. Dan semua goyang. Kapal Mukaram. Terus jalan kayak kuntilanak, layang, kanan kiri Medan, Batak dan lain. Keren. Saya hadapi semua sendiri. Mantap. Saya bisa kalau boleh saya sebutkan nominal 1, berapa M lah saya. 1, sekian M. Guys, bukan JTM. Itu sisa 2 juta. 2 juta. 2 juta itu dari mana sih? Juga lupa punya. Efek riba. Mau lanjut lagi? Malah enggak. Di 2 juta saya tiap hari selama 2 bulan. Tadi jalan kayak kuntilanak tuh, layang gitu gak jelas. Alhamdulillah saya ketemu orang yang saya juga nggak kenal di Otista tuh. Di Otista kenal biasa gitu. Tapi dia benar-benar support gitu. Jadi intinya mah jangan pernah lupa kalau orang lain mungkin bisa lebih dari saudara kita sendiri. Itu sih yang saya sekarang. Karena dulu sih, tapi punten-punten ya, dulu kan ke saudara dan kanan kiri kan kurang begitu. Karena memang bermasalah kan, saya ini orang bermasalah. Tapi ternyata orang lain yang bisa menarik saya. Dan yang bikin saya luar biasa non muslim. Oh gitu. Seperti sampai sekarang hubungan sampai sekarang ini di Koral ini 2018 Desember saya berdua dengan orang yang dulu membantu itu ya. Jadi sampai sekarang dia yang ngasih bawa coba sedikit-sedikit buang yang tadi saya bahas riba. Coba sedikit-sedikit mulai bersedekah. Hebat. Mantap. Kang, tapi berarti itu ya, kadang orang teh Kang, gak sedikit saya ngobrol sama orang Kang ya. Oh teman saya katanya stres sampai mau bunuh diri gara-gara itu Kang, hutang. Sama sih juga. Tapi justru kalau lihat kondisi sekarang, karena saya juga dulu sami Kang aktivis di bawah ya. Alhamdulillah terus beres oke gitu ya, alhamdulillah. Karena saya justru rasain tuh gitu Kang, kalau coba kalau dulu nggak dikasih jatuh mah meureun kita teh ya Kang ya. Puasa Ustadz mah istidroj teh ya Kang ya. So, digangayong rek kumaha. Makin lama kita seneng kibret, tapi alhamdulillah
harus gitu dulu nya. Gitu dulu lah. Didegungkeun dulu. Tapi saya tuh sekarang tuh banyak ngasih nggak apa-apa ya, bukan olo-olo ya, bukan saya sombong gitu. Banyak kasih tahu anak-anak, ke milenial, anak-anak, terutama milenial anak-anak. Jangan sampai seperti saya gitu. Benar. Banyak sih alhamdulillah. Akhirnya tuh yang bernazar saya waktu itu kalau saya berhasil, saya bagiin semua ilmu. Alhamdulillah bagi-bagi. Mereka ya lumayan lah. Sudah mulai berubah dari gaya-gaya saya dulu. Kan gaya-gaya tahun 90-an begitu kan. Yang penting gaya kan. Tapi gini ternyata cicis nanti aduh ampun. Gaya welanya ya. Siap. Kang, kita kan alhamdulillah nih saya juga mewakili teman-teman di Explore mungkin ya. Hatur nuhun pisan kita sudah berkolaborasi di kemanusiaan kan. Explore ini kan kita bergerak di bidang sosial kemanusiaan ya. Nah, jadi kalau kita misalnya bicara tentang kemanusiaan, tadi juga Kang Apuy juga menyinggung sedikit setelah tadi katakanlah hijrah lah, kita pakai bahasa yang paling umum ya, hijrah dari riba, mulai belajar untuk sedekah, Kang ya. Nah, kaitan dengan kemanusiaan, apa yang terlintas di benak Kang Apuy ketika mendengar kata krisis kemanusiaan? Campur aduk. Sedih ada, terus pengen bergerak secepat kilat tapi kumaha gitu. Ya intinya sih kalau bahasanya itu membuat saya emosi, membuat emosi yang berbeda lah. Karena kalau udah mendengar gitu tuh pengen cepet gimana, tapi nggak bisa juga. Harus ada sesuatu yang bisa di apa ya tuh bahasanya apa ya, mungkin ingin merubah tapi ya susah juga sih merubahnya. Tapi ya intinya mungkin emosinya bergerak, tapi harus seperti apa itu yang saya bisa menemukan bentuk mungkinnya bentuk realnya bingung. Tapi ya secara emosional, secara pribadi lah pengennya sih langsung bergerak gitu, pengen sih pribadi ya. Kan saya banyak orang harus dipikirkan juga bentuknya seperti apa sih. Makanya mudah-mudahan nggak nge-explore ini saya bisa ada bentuk yang akhirnya bisa disebutkan dengan kata-kata apa ini. Amin. Saya ketemu bentuknya ya. Karena kalau tadi juga di belakang ngomong sama Kang Apuy, pokoknya program apa aja sekolahnya kan itu oh, mantap. Tapi benar tadi yang beliau ucapin tadi tuh, pingin apa tadi, emosinya dalam pengertian positif tentu Kang ya. Emosi dalam pengertian greget, mungkin lihat krisis kemanusiaan di sana sini apapun bentuknya ya Kang ya. Apapun bentuknya, mau itu kemiskinan, bencana segala macam ya. Greget, emosi, pingin merubah keadaan, tapi tadi memang sebuah manusia punya keterbatasan. Nah, kaitan tadi dengan keterbatasan, kita juga punya kolaborasi nih antara Coral dengan Explore. Kang Apuy dari kacamata sebagai owner Coral gitu ya, seberapa penting atau apa pentingnya kolaborasi gitu, dalam hal kemanusiaan menurut Kang Apuy? Penting sih. Bukan pakai sih, penting. banget pakai banget tadi, bukan pakai penting, karena jangankan untuk kepentingan kemanusiaan gitu. Untuk segala sesuatu juga kolaborasi produk, kolaborasi apapun bentuknya itu pasti jadi bagus tuh, karena kolaborasi itu kan dua berarti kan, nggak mungkin kolaborasi seorang pasti berdua. Kalau namanya kolaborasi itu kalau dua orang disatuin dengan berbeda pendapat juga pasti menjadi keren. Intinya sih itu, collab mah paling keren bisa dari segala hal. Intinya kita tadi mungkin yang nyambungnya kita itu terbatas, namanya manusia terbatas, panca indera kita terbatas, nggak mungkin kita bergerak sendiri. Betul. Kita pasti selalu membutuhkan bantuan. Mantap. Harus bareng-bareng. Mantap. Berjamaah benar. Berjamaah bukan hanya sholat aja ya. Ini kondisi kayak gini Covid berjamaah. Benar, lihat kiri kanan, saudara kiri kanan barangkali ada yang belum makan. Coba ya, kita hari ini bisa makan sehari 3 kali.
ternyata saudara kita mikirnya mungkin teman saudara kita, tetangga kita, ada sih kita mah beunghar, banyak uang, pengusaha. Ternyata pas Covid ini terdampak, Kang. Sama nggak aja ada yang sih. tahu. Yang gitu. punya duit juga sama aja, kalau udah diem di rumah susah. Udah. Mau kemana-mana susah. Bener. Karena yuk kita lebih jaga lagi, jaga tetangga, jaga saudara kita, samping kiri kanan kita. Kang Apuy, bicara tentang kemanusiaan lagi nih. Ada nggak sih cita-cita Kang Apuy yang mungkin belum tercapai dalam hal kolaborasi, dalam hal kemanusiaan lah, kita bicara kemanusiaan. Cita-cita Kang Apuy yang belum tercapai di bidang kemanusiaan. Pengen melanjutkan kemarin tuh saya bikin serambi. Serambi itu apa Kang? Jadi serambi teh kemarin teh touring sambil berbagi. Itu apa artinya itu ya? Iya. Pokoknya mah riding sambil berbagi. Oh, udah basicnya emang memotorannya apa? Gitulah kinetik. lanjut Kang. Dulu teh baru berapa kali gitu. Bulan puasa kalau nggak salah mulainya. Sebelum bulan puasa saya coba. Tapi sekarang mungkin lagi kondisi ya, jadi belum bisa sih. Pengen diteruskan lagi, itu pengen kalau bisa sih sampai tua menurutnya, terus aja begitu. Jadi muter saya juga. Saya bikin sendiri event sama anak-anak lah. Berapa orang, 5-an pergi bareng, nanti ketemu bagi. Oke. Itu teh belum dilanjutin lagi, saya teh masih pengen terus gitu. Itu berarti cita-cita yang tertunda. Iya. Karena akhirnya nggak jalan. Semoga Kang kita aminin Kang. Pingin kemana paling jauh? Kurang touring. Aminin aja dulu ya Roy ya. Kemana? Ke titik nolnya. Ya sampai timur lah. Timur ya. Paling keren. Paling jauh selama ini kemana? Jawa ya. Jawa aja. Mantap. Tapi itu juga baru segitu aja masih banyak yang harus. Wah. Bener Kang. Kalau ke pelosok mah kayaknya mah termek-mek saya juga. Benar pisan. Daerah Jawa masih. Jangankan Jawa Timur, Jawa Tengah, di kita aja Jawa Barat juga kalau dalam luar biasa gitu. Kayak emosinya tuh enak. Benar. Pas ngasihnya mantap. Bener Kang. Ini mah cerita sedikit ini ya punten. Dulu pas awal Covid Kang, awal PSBB itu saya nganterin sembako masih Jawa Barat ke salah satu kontrakan masukan ada kontrakan karena kecil. Ini mah mungkin lebih gede dari ini, mungkin lebih kecil dari ini Kang. Setengah ya? Iya mungkin lebih kecil dari ini. Saya masuk, dia terdampak banget. Tadinya supir angkot Kang. Saya tanya anaknya berapa, saya pikir anaknya cuma 1, ternyata anaknya ada 3 atau 4 gitu. Banyak. Tinggal di kontrakan cuma sekasur lah. Sekasur Kang. Jadi sekarang nggak narik ya, enggak kan katanya lagi ya PSBB itu. Aduh, saya teka ngelihat begitu ya. Itu saya nangis langsung gitu di tempat itu. Ya saya kuatkan beliau, saya juga ngerasa lemah banget gitu ya kalau kita nggak bersyukur sementara saudara kita masih banyak yang kondisinya jauh lebih membutuhkan. Takna sabar di jalan teh. Tong ada ngali supir angkot saeutik eureun teh nya Kang ya. Sabar. Kita harus pikir mungkin positif ya Kang ya. Iya, positif aja. Mungkin di rumah anaknya belum makan segala macam, tenang sabar. Walaupun sabar rese. Walaupun rese gitu Kang ya. Tapi bener Kang, pas inget kejadian itu saya di jalan jadi lebih ini lagi Kang, lebih. Kadang enggak ada aja ya kesel apa tapi lihat pasti wajib sabar ujian. Gitu. Kang Apuy, ada nggak pesan buat teman-teman di rumah yang nonton? Mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Ya mudah-mudahan sih dengan sedikit yang saya lakukan dan kita lakukan, Koral terutama, mudah-mudahan bisa menarik brand-brand lokal yang ada di Bandung terutama, atau kalau bisa mah internasional meureun. Amin. Ya mudah-mudahan hayulah mulai bisa berbagi, hayulah mulai bersedekah karena dibayar kontan. Masya Allah. Itu luar biasa teman-teman. Makanya tadi saya menarik pas denger punten yang tadi yang bantuin Kang Apuy non Islam ya. Karena memang ternyata konsep sedekah ini saya pernah baca ya. Itu Kangnya lebih gila mereka. Iya. Lebih gila dari kita. Saya pernah baca orang Amerika itu
Kalau di kita kan mungkin cukup dengan percaya dengan hal gaib bahwa ketika kita sedekah Allah yang nolong gitu ya, entah dari mana. Tapi orang-orang di luar negeri itu kan, orang bule itu mereka sampai bikin buku, dibikin logik aja gitu. Ketika orang kaya di Amerika itu ternyata menurut penelitian, orang paling kaya di Amerika itu adalah orang yang paling banyak sedekah kan katanya. Setuju sekali. Salah satu teorinya kenapa? Karena ketika mereka misalnya contoh, ketika mereka menyisihkan sebagian hartanya untuk misalnya ngasih sama anak yatim, itu di bulan berikutnya dia akan terpacu lagi kan. Oh, pengeluaran saya tambah, harus ngasih ke anak yatim. Bulan berikutnya dia misalnya lihat di pinggir jalan ada yang ngemis-ngemis, dia kasih, nambah lagi. Oh, berarti bulan depan saya harus nambah pengeluaran untuk ini. Tambah, semakin banyak motivasi dia untuk menjadi kaya, semakin banyak motivasi dia untuk memberi, maka akan berkesesuaian dengan perilaku dia dalam berikhtiar. Betul. Gitu. Mungkin itu secara logikanya mungkin gitu juga kan ya. Jangan sampai dipakai sama orang lain. Kita sendiri tidak bergerak. Eta Please deh. Konsep itu kan harusnya ada di kita gitu kan. Tadi saya juga sampai bengong. Kenapa? Ya maaf, bukan membeda-bedakan non muslim lebih dari saya lebih bego berarti kan. Alhamdulillah saya belajar dari dia sekarang. Belajar dari dia. Walaupun non muslim berarti. Iya, itu makanya kita harus lebih berlomba-lomba lagi ya. Apalagi kita tahu ilmunya. Malu dong lah. Bener. Ada lagi kan? Mau disampaikan? Enggak, cukup itu aja. Pokoknya mah ayolah. Mari kita bersama-sama ya. Mari kita bersama-sama. Mulai menyisihkan, bukan karena banyak lah, bukan soal yang besar, yang kecil aja masih banyak yang harus kita tolong, harus kita benahi. Ya dari kecil nanti juga mudah-mudahan insya Allah lebih besar. Betul. Itu tadi mantap, luar biasa. Apalagi dalam kondisi sempit sekarang ini, kita juga punya programnya sedekah plus. Kenapa plus? Karena sedekah di kala sempit itu plus manfaatnya, plus juga apanya kan? Plus manfaatnya, plus juga ganjarannya. Tuh, sedekah di kala sempit itu plus manfaatnya, plus juga ganjarannya. Jadi jangan ngerasa sebuah kekurangan segala macam, jangan berasa nggak bersyukur. Yuk, justru dalam kondisi sempit ini kita perbanyak sedekah. Bismillah. Nanti yang ganti siapa? Allah. Ya Kang ya? Siap. Kang Apuy, hatur nuhun pisan. Sama-sama. Ini kita sudah difasilitasi luar biasa. Ya. Mudah-mudahan lanjut atau bikin podcast ini. Amin. Bikin podcast. Insyaallah. Dan yang tentunya bermanfaat harus kan ya, menginspirasi dan bermanfaat. Bismillah. Amin. Sekali lagi hatur nuhun. Sama-sama. Kang Apuy, mudah-mudahan segala kebaikannya yang selama ini kita kolaborasikan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Oke, orang-orang baik, itu tadi episode Explore Talk kita bersama Kang Apuy, owner dari Coral ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan wawasan lebih buat teman-teman sekalian. Ya, akhir kata mungkin saya pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode Explore Talk yang berikutnya. Saya Angga dan Kang Apuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiring a better future.